Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu tujuan terbesar dari ibadah puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi membentuk kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183, Allah menyebutkan salah satu hikmah dari berpuasa, yaitu ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ayat ini Allah jelaskan bahwa kewajiban berpuasa atas orang-orang yang beriman itu salah satu tujuannya adalah la'allakum tattaqun, yaitu agar kalian bertakwa. Namun dalam ayat lain Allah juga menjelaskan hikmah yang sangat dalam yang menyertai ibadah puasa kita, yaitu di Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walitukmilul iddatah walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan, membesarkan Allah atas petunjuknya, dan agar kalian bersyukur. Maka dari sini kita pahami bahwa ibadah puasa kita memiliki tujuan dan hikmah yang besar, yaitu melahirkan ketakwaan kepada Allah, dan begitu juga memiliki tujuan yang besar pula, yaitu agar kita menjadi hamba yang bersyukur. Maka di akhir bulan Ramadan ini hendaknya kita masing-masing mengevaluasi diri kita. Apakah puasa kita selama 1 bulan yang kita kerjakan itu sudah bisa mengantarkan kita kepada tujuan yang agung ini, yaitu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Lalu mengapa puasa itu melahirkan syukur? Yang pertama, karena puasa membuat kita merasakan nikmat yang sering kita lupakan. Saat lapar, kita sadar betapa berharganya makanan. Saat haus, kita sadar betapa nikmatnya air. Ketika orang berpuasa merasakan nikmat kenyang setelah lapar, ia menyadari nikmat Allah atas dirinya. Lalu ia pun bersyukur. Dan dengan syukur itu, Allah akan menambah nikmat kepada kita. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu maklumkan, jika kalian bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian. Tetapi jika kalian kufur maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Yang kedua, puasa melatih kita meninggalkan yang halal sehingga kita lebih mudah meninggalkan yang haram. Karena dari puasa itu kita menahan diri dari terbit fajar sampai terbenam matahari dari makanan-makanan halal. Maka dari itu pula kita terlatih untuk lebih mudah meninggalkan yang haram. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Kemudian yang ketiga, puasa mengingatkan kita bahwa semua nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab rahimahullah pernah mengatakan, puasa menampakkan kelemahan seorang hamba dan kebutuhannya kepada Rabb-nya, sehingga ia menjadi termasuk orang-orang yang bersyukur. Maka syukur ini adalah salah satu keutamaan paling mulia yang mendekatkan seorang hamba kepada Rabb-nya. Maknanya adalah menyadari nikmat dan menampakkannya, serta pengakuan seorang hamba atas kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Karena kedudukan syukur yang sangat agung di sisi Allah, maka Allah menyandingkan kata syukur dalam Al-Quran dengan kata iman, yang mana iman itu merupakan pokok agama dan porosnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 147, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum.
Mengapa Allah menyiksa kalian jika kalian bersyukur dan beriman? Maka di ayat ini Allah menggabungkan syukur dengan iman. Dan dengan adanya keduanya, Dia mengangkat azabnya. Maka siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala, serta menyertai puasanya dengan syukur kepada Allah, Rabb semesta alam, maka ia berada dalam keamanan dari azab Allah di dunia dan di akhirat. Karena agungnya kedudukan syukur di sisi Allah, dan karena beratnya syukur bagi jiwa serta sulitnya bagi manusia, maka hanya sedikit orang yang mampu menunaikan haknya. Allah sudah jelaskan hal ini di dalam firman-Nya, Quran Surat Saba ayat 13, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Disebutkan di dalam tafsir tentang firman Allah, yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 16, yang dikisahkan dari iblis. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Aku benar-benar akan duduk menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Bahwa yang dimaksud dari jalan di sini adalah jalan syukur. Seandainya syukur bukan jalan yang mengantarkan kepada Allah, tentu iblis tidak akan sungguh-sungguh untuk memutusnya. Dan iblis tidak akan mengatakan seperti yang disebutkan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 17, wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka bersyukur. Itulah kenapa puasa Ramadan termasuk nikmat terbesar yang wajib kita syukuri, dan menjadikan salah satu tujuannya adalah kita menjadi hamba yang bersyukur. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan terdapat limpahan karunia, pahala yang besar, pelipat gandaan kebaikan, dan penghapusan dosa. Di antara nikmat Allah kepada kita yang wajib kita syukuri adalah bahwa Dia mengkhususkan kita dengan bulan yang penuh barakah ini, mewajibkan puasa di dalamnya, mensyariatkan qiyam, dan memberi petunjuk kepada kita untuk beramal saleh di dalamnya. Betapa banyak manusia di muka bumi yang tidak diberi petunjuk untuk mengenal bulan yang mulia ini, dan tidak diberi taufik untuk berpuasa serta melaksanakan qiyam di dalamnya. Maka tidakkah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang begitu besar ini? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga puasa yang telah kita jalani itu menjadikan kita hamba yang bersyukur. Bukan saja bersyukur di bulan Ramadan, tetapi bersyukur di sepanjang hidup kita. Allahumma ja'alna min ibadika syakirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wa taqabbal siyamana wa qiyamana waghfir lana dhunubana. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru kalamina wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.